Ya, boleh tolong diulang kelompok 4 dari Ayub. Baik Pak, untuk presentasi ulang sekarang ini akan di share screen kan dari teman-teman lainnya karena mungkin keterbatasan ini saya. Dari awal lagi aja ya, dari awal lagi aja. Sebelumnya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mobile ad hoc network pada protokol routing. Yang pertama adalah outline-nya. Untuk garis besar dari tugas besar ini, kita berfokus pada mobile ad hoc network, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada mobile ad hoc network, protokol routing pada manet, dan kesimpulan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut dari teman-teman. Oke, baiklah. Pada poin pertama yaitu pendahuluan pada poin latar belakang. Jadi yang melatar belakangi kami mengambil topik ini ialah perkembangan teknologi next generation network yang semakin berkembang sehingga memunculkan jenis jaringan baru seperti WSN dan selanjutnya perkembangan teknologi di bidang komunikasi data lainnya yang sangat pesat sehingga memungkinkan adanya perangkat nirkabel yang bersifat padat. Nah, sebelumnya dijelaskan juga bahwa jaringan ad hoc mobile atau manet ini merupakan kumpulan mobile nirkabel yang dinamis membentuk jaringan tanpa infrastruktur yang ditetapkan sebelumnya atau tanpa administrasi terpusat dan akan bergerak secara acak atau dinamis. Selanjutnya, ad hoc ini juga akan reliable dalam keadaan darurat karena tidak memerlukan kabel dan memiliki manfaat serta kelemahan lainnya yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk tujuan dan manfaat dari pembahasan mobile ad hoc ini, yang pertama itu untuk memenuhi tugas besar mata kuliah New Generation Network atau singkat NGN. Selanjutnya yang kedua ada memberikan informasi mengenai mobile ad hoc network pada protokol routing. Mungkin rekan-rekan teman kelas ada yang baru tahu atau sudah lupa, kita akan memberikan penjelasan-penjelasan tersebut. Yang ketiga itu mampu memahami materi mengenai mobile ad hoc network pada protokol routing atau disebut manet. Dan yang terakhir itu mampu menjelaskan protokol-protokol pada mobile ad hoc. Mungkin ada 3 yang kita singgung di kelompok kita. Pertama, protokol routing proaktif, protokol routing reaktif, dan yang terakhir ada protokol routing hybrid. Selanjutnya di rumusan masalah pertama itu apa pengertian dari mobile ad hoc network, akan dijelaskan di next oleh teman saya, rekan-teman saya. Dan terus yang kedua ada apa saja protokol yang digunakan oleh mobile ad hoc network. Ya, tadi akan disinggung ada protokol routing proaktif, reaktif, dan hybrid. Dan yang terakhir di rumusan masalah ada apa saja keuntungan atau kelebihan dari mobile ad hoc network. Selanjutnya. Mobile ad hoc network, untuk penjelasannya sendiri kita bisa lihat dari sini jaringan manet sederhana. Di sini ada beberapa perangkat yang saling terhubung bebas, yaitu intinya mobile ad hoc network adalah sekumpulan node-node berupa wireless yang membentuk suatu jaringan secara dinamis tanpa perlu menggunakan infrastruktur yang ada. Jadi kalau biasanya mungkin dalam infrastruktur jaringan kita mengenal LAN, WLAN atau segala macam, pada mobile atau network ini bersifat otonom karena masing-masing perangkat bisa menjadi receiver dan transmitter untuk dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, selain berfungsi sebagai perangkat itu sendiri, si masing-masing node ini bisa bersifat menjadi router untuk dirinya sendiri. Karena kedinamisan perangkat pada mobile atau network, jadi untuk menentukan di mana masing-masing node saling terhubung, kita memerlukan routing protokol
dalam konfigurasi jaringannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dari Mobile Network Manet. Antara lain, yang pertama, tidak memerlukan dukungan infrastruktur sehingga mudah diimplementasikan dan sangat berguna ketika infrastruktur tidak ada ataupun tidak berfungsi lagi. Yang kedua, mobile node yang selalu bergerak dapat mengakses informasi secara real-time ketika berhubungan dengan mobile node lain, sehingga pertukaran data dan pengambilan keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang ketiga, fleksibel terhadap suatu keperluan tertentu karena jaringan ini memang bersifat sementara. Yang terakhir, dapat direkonfigurasi dalam berbagai topologi, baik untuk jumlah user kecil hingga besar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk kekurangan dari jaringan ini, yang pertama, paket loss akan terjadi bila transmisi mengalami kesalahan atau error. Yang kedua, sering terjadi disconnection karena tidak selalu berada dalam area cakupan atau network area. Yang ketiga, bandwidth komunikasi yang digunakan terbatas. Dan yang terakhir, lifetime baterai yang singkat. Untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik dari Manet. Manet sendiri terdiri dari mobile platform seperti router dan perangkat wireless. Untuk karakteristik yang dimiliki oleh Manet itu ada yang pertama topologi yang dinamis. Node pada Manet memiliki sifat yang dinamis yaitu dapat berpindah-pindah kemana saja. Maka topologi jaringan yang bentuknya adalah loncatan antar hop dapat berubah secara tidak terpola dan terjadi secara terus-menerus tanpa ada ketetapan waktu untuk berpindah, sehingga akan berpengaruh pada susunan topologi jaringannya. Yang kedua, bersifat otonomi, yaitu setiap node pada Manet berperan sebagai end user sekaligus sebagai root yang menghitung sendiri root path yang selanjutnya akan dipilih. Yang ketiga itu ada keterbatasan bandwidth. Link pada jaringan wireless cenderung memiliki kapasitas yang rendah, sehingga kapasitas yang keluar untuk komunikasi wireless juga cenderung lebih kecil dari kapasitas maksimum transmisi. Untuk yang keempat yaitu ada keterbatasan energi. Semua node pada Manet bersifat mobile sehingga dapat dipastikan node tersebut menggunakan tenaga baterai untuk beroperasi sehingga perlu perancangan untuk optimalisasi energi. Yang terakhir itu ada keterbatasan keamanan. Jaringan wireless cenderung lebih rentan terhadap keamanan daripada jaringan berkabel sehingga kegiatan pencurian seperti eavesdropping, spoofing, dan DOS itu harus lebih diperhatikan. Selanjutnya ada protokol routing pada Manet. Menurut Imawan, pada jaringan ad hoc, setiap node akan memiliki kemampuan layaknya router yang meneruskan pesan antar node di sekitarnya. Untuk itu dibutuhkan protokol routing untuk membantu tiap-tiap node melakukannya. Protokol routing untuk jaringan ad hoc tentunya berbeda dengan protokol routing yang biasa diimplementasikan pada jaringan kabel. Hal ini disebabkan sifat jaringan ad hoc yang dinamis sehingga memiliki topologi yang berubah-ubah. Berbeda dengan jaringan kabel yang cenderung tetap. Nah, protokol routing pada Manet itu ada 3. Yang pertama, dijelaskan yang pertama ada protokol routing proaktif, yang kedua ada protokol routing reaktif, dan yang ketiga ada protokol routing hybrid. Yang selanjutnya adalah protokol routing proaktif. Pada protokol proaktif ini bekerja dengan cara mendistribusikan routing table sesuai ke seluruh jaringan. Jadi masing-masing node mempunyai routing table yang lengkap, dalam artian semua node akan mengetahui semua rute ke node lain yang berada dalam jaringan tersebut. Setelah itu, saat melakukan maintenance terhadap informasi routing melalui routing table akan melakukan up to date secara berkala sesuai perubahan topologi. Namun metode proaktif ini jika diimplementasikan maka akan menyebabkan konsumsi bandwidth yang besar dikarenakan semua node melakukan broadcast routing ke routing table ke semua node. Jadi setelah itu juga ada beberapa contoh routing protokol proaktif yaitu ada Batman, OLSR, DSDF, SAR, dan WAR. Oke, salah satunya adalah DSDF, termasuk dalam kategori Table Different Routing Protocol dalam jaringan mobile ad hoc.
ASDV menggunakan metode routing distance vector yang dilengkapi dengan adanya sequence number yang memungkinkan setiap node dalam jaringan untuk dapat bertukar tabel routing melalui node tetangganya, namun dapat mengakibatkan looping. Selanjutnya, protokol routing reaktif. Protokol routing reaktif ini melakukan proses pencarian node tujuan dengan cara on demand. Maksudnya gimana? Jadi proses pencarian rute hanya dilakukan ketika node sumbernya membutuhkan komunikasi dengan node tujuan. Jadi routing table yang dimiliki oleh sebuah node hanya berisi informasi rute node tujuan saja. Namun pada protokol ini akan membangun koneksi jika node membutuhkan rute dalam mentransmisikan dan menerima paket data. Tapi proses ini juga membutuhkan waktu yang lama daripada routing protokol proaktif. Maka dari itu metode ini tidak membutuhkan konsumsi bandwidth yang terlalu besar dan meminimalisir sumber daya baterai. Di sini ada beberapa contoh protokol proaktif, yaitu ada AODV atau Ad Hoc On Demand Distance Vector, ada DMO, Dynamic Manet On Demand, DSR, Dynamic Source Routing, ada FSDSR, Flow State in the Dynamic Source Routing, ARAMA and Routing Algorithm for Manet, dan BSR, Backup Source Routing. Tadi disebut salah satunya ada DSR, yaitu Dynamic Source Routing. DSR ini adalah protokol routing yang efisien dan sederhana yang dirancang khusus untuk digunakan dalam multi-hop jaringan nirkabel ad hoc mobile. Jaringan ini sudah mengatur konfigurasi diri sendiri dan tidak membutuhkan jaringan infrastruktur atau administrasi. Antara node di sini tidak terhubung secara langsung dalam transmisi nirkabel sebagai satu sama lain. Semua routing di sini sudah ditentukan dan dipelihara secara otomatis oleh protokol DNS ini. Protokol mekanisme dari DSR dalam melakukan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan memerlukan waktu yang cukup lama karena melalui proses rute discovery dan rute maintenance. Lanjut. Yang selanjutnya adalah protokol routing hybrid. Jadi untuk protokol routing hybrid adalah metode dari penggabungan kedua protokol, yaitu antara routing proaktif dan juga routing reaktif. Lalu dari bentuk jalur ini dapat berubah secara signifikan karena mobilitas node dalam jaringan ad hoc-nya. Jalan yang dibentuk adalah yang bukan optimal. Jadi perubahan bentuknya dimanfaatkan untuk mencari jalur routing yang lebih baik lagi dan dapat menghindari signifikan overhead atau proses penemuan rute tambahan. Lalu beberapa contoh dari protokol proaktif yaitu ada HWMP, Hybrid Wireless Mesh Protocol, ada ZRP, Zone Routing Protocol, dan HRPLS, Hybrid Routing Protocol for Large Scale Manet. Lalu salah satu contohnya yaitu Zone Routing Protocol. Zone Routing Protocol adalah salah satu dari contoh Hybrid Routing Protocol dan pengertiannya sendiri yaitu kombinasi dari kedua tipe routing protokol, yaitu routing protokol proaktif dan routing protokol reaktif. Jadi secara garis besar konsep ZRP adalah membangun zona di jaringan pada setiap nodenya sehingga pada sebuah jaringan memungkinkan banyak sekali zona-zona yang dibangun oleh setiap node. Untuk routing yang berada di dalam zona itu digunakan pendekatan menggunakan routing proaktif, dan untuk routing yang berada di luar zona digunakan pendekatan routing yang reaktif.
Lalu ZRP terdiri dari subrouting protokol utamanya yaitu Intra-Zone Routing Protocol atau IARP dan Inter-Zone Routing Protocol atau IERP. Pada kesimpulan tadi presentasi kelompok tugas besar kelompok 4 ini, pertama itu ad hoc adalah mobile manet. Ada ad hoc mobile atau manet adalah kumpulan mobile node microkabel yang dinamis membentuk jaringan tanpa infrastruktur yang ditetapkan sebelumnya atau tanpa administrasi terpusat dan bergerak secara acak. Lalu dengan berbagai kelebihan seperti mudah untuk diimplementasikan tanpa infrastruktur, terus bersifat real time karena node-nya bersifat dinamis, fleksibel, dan dapat melakukan reconfiguration. Jadi disimpulkan lebih dalam lagi dapat dirumuskan karakteristiknya khusus dari mobile ad hoc network tersebut. Itu pertama itu topologi yang dinamis, bersifat otonomi atau independen, dan keterbatasan bandwidth, energi, dan keamanan. Sekian dari presentasi kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh background slide-nya di slide-nya dipilih yang menarik. Yap, sudah ada 8 yang raise hand ini. Slide-nya bisa di-share, kemudian pilih yang menarik untuk jadi background. Ya, kita dengarkan pertanyaan pertama dari Olivia. Silakan Olivia. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia, izin bertanya untuk kelompok 4. Apakah jaringan ad hoc sering atau jarang digunakan? Jika jawabannya jarang, tolong jelaskan menurut kelompok Anda mengapa jaringan ad hoc jarang digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Olivia. Langsung saja dijawab sepertinya ya. Siapa yang akan menjawab? Saya akan coba jawab, Pak. Oke, Aminah. Jadi tadi pertanyaan dari Olivia itu apakah mobile ad hoc network ini sulit untuk digunakan atau diimplementasikan. Jadi menurut kelompok kami dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa manet ini merupakan jaringan tanpa infrastruktur yang bersifat dinamis, sehingga untuk menentukan node selanjutnya dalam pengiriman data itu cukup sulit dan tidak bisa diprediksi. Nah, selanjutnya ada 3 tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai acuan bahwa manet ini bisa dikatakan sulit untuk diimplementasikan karena ketiga tolak ukur ini. Yang pertama itu adalah halnya routing, karena routing ini merupakan hal utama dalam transmisi, yaitu menyalurkan informasi dari satu titik ke titik lain melalui node yang bersifat dinamis. Selanjutnya, yang kedua itu adalah bagian security-nya, karena ini seakan-akan open public dan bisa diakses tanpa adanya infrastruktur tertentu. Jadi ini kerentanan terhadap jaringannya cukup dipertanyakan dan bisa jadi juga ada gangguan dari serangan jaringan sebelah atau tetangga jaringan. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan power, di mana tadi juga dijelaskan oleh teman saya kelemahannya itu dan karakteristik uniknya itu dia memiliki kebutuhan baterai, karena kan dia bersifat dinamis, otomatis dia supply-nya itu dari baterai dan device tertentu, sehingga itu juga menjadi salah satu tolak ukur. Jadi kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban kami itu ada 3 poin, yaitu security, routing, dan powernya. Nah, mungkin sekian. Saya kembalikan ke Olive. Bagaimana? Gimana Olive? Ada sanggahan? Siap Pak. Terima kasih. Sudah cukup Pak dari saya. Sudah cukup.
Tapi sudah diimplementasikannya di mana, Aminah? Kalau saya baca-baca beberapa Pak, saya lihat bahwa Manet ini juga sering disandingkan dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi dia penyandingannya bisa seperti itu Pak. Sebenarnya masih banyak lagi Pak macam-macamnya, ada untuk bidang militer, untuk bencana alam dan lain sebagainya. Tapi kami bahasnya di sini mobile-nya Pak. Terima kasih. Tapi bisa ditunjukkan satu contoh implementasi penggunaannya di mana? Kemarin saya sempat baca awalnya juga Manet ini Pak dari untuk apa ya, dalam hal pertahanan keamanan untuk melakukan perang dalam bagian apa ya namanya, sebentar Pak saya lihat lagi, itu di bagian jaringan militer Pak, Tactical Manet, yaitu komunikasi dan keamanan unit militer. Ada juga yang disebut dengan SPAN atau smartphone, dalam hal smartphone, di mana hal ini dicontohkan dalam hal Wi-Fi dan Bluetooth, Pak. Mungkin contoh yang bisa dipahami dalam hal ini lebih mudahnya. Saya kembalikan ke Bapak. Jadi seperti push to talk, tapi bisa rame-rame, begitu ya? Iya, Pak. Seperti Oke, nanti kita simak lagi mungkin dari pertanyaan yang lain akan dikupas. Terima kasih, Olive. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dan dia bisa diturunkan. Selanjutnya, Rehan Triyogi. Silakan. Saya Raihan dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan beberapa protokol routing dari Manet ini. Salah satunya ada protokol routing proaktif dan juga protokol routing reaktif. Mau nanya apa saja perbedaan dari protokol routing proaktif itu dan juga protokol routing reaktif pada jaringan Manet ini. Terima kasih. Oke, silakan. Menjawab. Aktif dan reaktif. Izin menjawab, Pak. Boleh, Ayub. Silakan. Baik, tadi pertanyaannya adalah perbedaan dari routing proaktif dan routing reaktif. Pada dasarnya perbedaan routing reaktif dan proaktif dibedakan dari fungsi masing-masing node-nya. Jadi kalau proaktif si jaringan mobile atau si jaringan Manet ini yang sudah terhubung satu sama lain antara node satu dengan node yang lainnya itu aktif dalam bertukar table routing. Jadi untuk mempertahankan konfigurasi jaringan proaktif itu masing-masing node selalu bertukar. Halo, putus. Patah-patah mungkin ya. Masing-masing node secara berkala mengirimkan informasi berupa tabel routingnya masing-masing. Ya, jadi agar tidak terputus, si masing-masing node ini mengirimkan secara berkala. Nah, untuk kekurangannya sendiri adalah ditakutkan adanya looping pada jaringannya. Untuk protokol routing reaktif yaitu si node-nya akan bertukar informasi jika ada permintaan dari node untuk mengirimkan informasi. Jadi dengan kata lain, pada protokol reaktif ini masing-masing node akan menetapkan rute saat diperlukan saja dan tidak menyimpan semua rute. Untuk teknisnya masih sama, yaitu memanfaatkan pertukaran table routing pada setiap node.
Mungkin ada sanggahan atau sudah jelas dari Rehan? Gimana, Sudah, Rehan? sudah Pak. Ya, ya, tidak ada sanggahan. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan penanya berikutnya dari Denta Rahmadani. Silakan. Saya Denta dari kelompok 6 izin bertanya. Kan tadi waktu bagian karakteristik magnet ada disebutkan keterbatasan bandwidth. Nah, itu kenapa keterbatasan bandwidth itu menjadi salah satu karakteristik pada jaringan magnet? Terima kasih. Ya, karakteristik dengan masalah di sisi bandwidth. Silakan. Izin menjawab, Pak. Jadi Ya. kenapa keterbatasan bandwidth itu menjadi salah satu karakteristik dari magnet, dan itu juga merupakan salah satu karakteristik yang menonjol dari magnet juga karena pada keterbatasan bandwidth itu jaringan wirelessnya itu cenderung memiliki kapasitas yang rendah jika dibandingkan dengan jaringan yang berkabel, sehingga kapasitas yang keluar untuk komunikasi wirelessnya itu cenderung lebih kecil daripada kapasitas maksimum transmisinya. Nah, kalau misalnya kapasitasnya itu rendah, itu bakal terjadi efek kemacetan atau congestion. Apa bisa diterima? Gimana, Rehan? Siapa tadi? Denta, Pak. Denta? Sudah cukup, Pak. Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke Fadia Kotrun. Nada. Saya Fadia dari kelompok 6 izin bertanya, kenapa bisa memilih jaringan magnet ini dibandingkan dengan jaringan lainnya? Apa juga alasan utamanya memilih jaringan magnet ini? Terima kasih. Ya, oke. Latar belakang yang ditanyain Fadia. Pada kondisi gimana nih milih pakai magnet? Ya, silakan. Saya izin menjawabnya, Pak. Ya, Ivi. Kenapa kami memilih jaringan magnet? Karena jaringan magnet, setelah yang dijelaskan tadi, jaringan magnet ini memiliki kelebihan yaitu mudah diimplementasikan ketika infrastruktur tidak berfungsi lagi. Selain itu juga dapat mengaksesnya secara real time sehingga pertukaran data dan pengambilan keputusan dapat segera dilaksanakan. Dan selanjutnya dapat direkonfigurasi dengan berbagai macam topologi. Bagaimana, Fadia? Udah. Udah, Fadia? Ya, udah, Pak. Yakin? Jadi kalau dengan kelemahan gitu dipakainya pada case yang seperti apa gitu. Ya, untuk menggelitik teman-teman aja ya. Pertanyaannya mungkin nanti bisa teman-teman rancang. Kira-kira yang dapat uang dari Vanet ini siapa? Kalau operator seluler kan ada infrastruktur yang dapat uang, service provider. Kalau kayak gini gimana? Ada pulsanya? Berarti nggak ada pulsa dong. Jadi semacam tethering aja, yang dapat uang siapa? Nah, gitu. Nah, ini mungkin menggelitik rasa penasaran teman-teman. Silakan dirancang dalam bentuk pertanyaan. Ya, Afifah Safira, silakan. Assalamualaikum, saya Afifah dari kelompok 2 ingin bertanya pada DSDV Destination Sequence Distance Vector itu kan looping sangat dihindari. Nah, apa efek looping pada DSDV sama bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Ya, pertanyaannya teknis nih. DSDV gimana? Siapa yang mau menjawab? Ya, siapa? Ada dari kelompok 4? Sebentar, Pak, diskusi dulu di grup. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya dulu. Adinda Febriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Dinda Febriani dari kelompok 6. Izin bertanya, kenapa protokol routing DSDV tabel routing itu harus selalu diperbarui secara periodik? Terima kasih. Oke, pertanyaannya kenapa tabel routing harus diperbarui secara periodik? Silakan kelompok 4, siapa yang menjawab? Adinda Febriani. Yang satu lagi Adinda Febriani Nur Said ya. Ada 2 orang. Febriana. Kalau izin menjawab lagi, Ya. Silakan. Jadi kenapa pada protokol routing DSDV itu tabel routingnya harus selalu diperbarui secara periodik, itu untuk menyesuaikan jika terjadi perubahan pada topologi jaringannya dan untuk memelihara konsistensi dari tabel routingnya. Apa bisa diterima? Bisa, tapi mungkin ingin bertanya lagi. Oh, ini pertanyaan baru ya apa sanggahan? Bukan sanggahan, Pak, masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Oke, silakan. Jadi kalau dalam tabel routing itu ada informasi penting apa aja ya? Mungkin izin ditambahkan. Silakan. Untuk tabel routing itu memuat informasi yang pertama ada alamat node tujuan atau MAC address-nya. Yang kedua ada jumlah hop yang diperlukan untuk mencapai node tujuan. Terus yang terakhir ada sequence number dari informasi yang diterima yang berasal dari node tujuannya. Gimana, Dinda? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, isi tabel routingnya sudah terjawab ya. Yep. Selanjutnya kita lanjut ke Krisna Dewanto. Kalau pertanyaan Afifah sudah bisa dijawab, tolong dikasih tahu. Silakan Krisna. Ya, perkenalkan saya Krisna Dewanto dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi kan teman-teman ngejelasin definisi dari Manet sendiri dan ada aplikasinya. Nah, ketika teman-teman ngejelasin tuh saya jadi teringat ada yang namanya device to device communication atau D2D. Nah, saya ngerasa kayak penjelasannya tuh mirip-mirip gitu. Tadi kan tidak perlu infrastruktur. Juga fungsinya tadi untuk bencana. Nah, bisa dijelaskan oleh teman-teman apa perbedaan device to device communication dengan Manet ini sendiri? Gitu kan. Ya, silakan. Langsung dijawab kelompok 3. Gimana kaitannya dengan D2D? Bapak, mohon Yep. maaf, kita mau jawab pertanyaan dari Afifah dulu. Oke, Alifianti, silakan. Tadi pertanyaan Afifah itu pada DSDF looping sangat dihindari. Nah, efek looping sendiri pada DSDF itu sendiri apa? Sebenarnya looping itu udah wajar, tapi dari masing-masing node akan menyeleksi berdasarkan sequence ID. Nah, isi tabel routing pada Manet itu yang pertama ada destination IP address berisi alamat IP dari node tujuan yang digunakan untuk menentukan rute, terus destination sequence number bekerja sama untuk menentukan rute. Terus ada next hop juga ada atau loncatan berupa tujuan atau node tengah. Field ini dirancang untuk meneruskan paket ke node tujuan. Kemudian ada hop count atau jumlah hop ini dari alamat IP sumber sampai ke alamat IP tujuan. Ini ada lifetime, waktu dalam milidetik yang digunakan untuk node menerima RRIP. Kemudian ada routing flag, status sebuah rute atau up yang berarti valid, down berarti tidak valid atau sedang diperbaiki. Seperti itu. Afifah. Untuk cara menanganinya itu gimana? Mungkin izin menambahkan untuk cara menanganinya.
atas pertanyaan dari Afifah. Jadi pada dasarnya pada jaringan Manet setiap node memiliki dua fungsi, yaitu root discovery dan root maintenance. Jadi dalam root discovery itu sendiri memiliki tiga pesan inti, yaitu yang pertama adalah pesan hello atau bisa kita sebut broadcasting message. Lalu kedua ada root reply atau RRIP, dan yang ketiga adalah root request RRIQ. Jadi pada awalnya ketika penentuan rute, masing-masing node atau node pengirim akan mengirimkan pesan hello kepada semua node untuk kayak ngelihat nih menentukan flag dari masing-masing route. Ketika semuanya flagnya udah dapat, jadi si pengirim akan mengirimkan route request kepada neckboard-nya. Jadi misalnya node 1 ingin mengirimkan ke node 3, ke perangkat 1 ingin mengirimkan perangkat 3 yang melewati intermediate node yaitu node 2. Jadi si node 1 akan mengirimkan pesan route replay RRIP route request ke neckboard-nya yaitu node 2. Apakah node 2 ini menyimpan sequence number dari destinasi dari node 1 yaitu node 3. Kalau misalnya ada, si node 2 ini akan mengecek neckboard-nya yaitu node 1 dan node 3. Nah, ketika ada node 3 atau sequence number yang sama dengan tujuan awal, dia akan mengirimkan route replay kepada node 1. Ini seperti itu untuk route discovery-nya, yaitu penanggulangan pertama adalah route discovery. Yang selanjutnya adalah route maintenance. Jadi ketika pesan hello tadi ada yang terputus, dalam jalurnya ada yang terputus, maka masing-masing node akan mencari lagi dengan resend pesan hello ini ke semuanya sampai jalurnya tertemukan lagi. Untuk kasus-kasus jaringannya error biasanya pada Manet pada umumnya terjadi karena mungkin satu device itu mengalami mati gitu. Jadi kan kita menggunakan pada Manet ini menggunakan baterai sebagai daya utamanya. Jadi ketika baterai itu habis dayanya atau mungkin mati, otomatis rute akan terputus. Kasus-kasus biasanya seperti itu. Mungkin juga karena dinamisnya sangat tinggi, tingkat kedinamisan masing-masing node sangat tinggi. Terkadang tidak menutup kemungkinan suatu node juga akan keluar dari jangkauan jaringan. Mungkin seperti itu. Apakah ada tambahan? Yap, gimana pertanyaannya Afifah tadi ya? Baik Pak, cukup Pak. Saya cukup. Terima kasih. Oke, cukup detail dari jawabannya Ayub tadi ya. Yap, selanjutnya dari pertanyaannya Krisna tadi sudah terjawab. Tadi pertanyaan Krisna belum ya? Oke, kita loncat ke Muhammad Sabit, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabit Imanadi dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, di Manet itu bagian keamanannya itu sangat rentan. Lalu bagaimana cara untuk mengantisipasi serangannya atau ancaman di bagian tersebut? Terima kasih Pak. Ancaman dan antisipasinya, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan Sabit, Pak. Silakan. Muhammad Alif. Oke, di Manet itu ada beberapa teknik yang disarankan untuk menggagalkan atau antisipasi ancaman keamanan di Manet.
Yang pertama itu ada pendekatan yang di proaktif itu ada kriptografi, adalah metode utama yang bisa dipakai diterapkan sinyal yang sedang ditransmisikan itu di kriptografi di acak-acak sehingga tidak mudah dideskripsikan sinyal tersebut dari node 1 ke node 2. Terus selanjutnya di proaktif itu proaktif interaktif sebenarnya itu di teknik kreatif dan untuk merespon saat mendeteksi ancaman keamanan. Jadi dicek terus dulu sampai ancaman terdeteksi. Tindakan keamanan reaktif tetap tidak aktif dalam network. Nah, masing-masing teknik itu memiliki kualitas dan kegunaan dan ada kelemahannya. Jadi kurang lebihnya bisa dipakai langsung dipakai langsung. Itu sih, Pak. Yap, gimana? Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Sabit, Pak. Sabit, gimana Sabit? Sudah, Pak. Sudah cukup menjawab, Pak. Yakin? Baik, Pak. Berarti apa Makasih, Pak. kesimpulannya untuk antisipasi keamanannya? Diapain? Dipagarin atau gimana? Kesimpulannya tadi, Alif, untuk antisipasi keamanannya diapain? Untuk kesimpulannya itu kalau manet Singkatnya agar dia lebih aman untuk antisipasinya diapain? Pasang pagar, dikasih sapam atau apa? bisa mengirimkan suatu pesan ke node multi node. Ya, dari yang kamu pahamin, dia gimana? Dikasih pagar, dikasih sapam, atau dibatasi orang masuk? Itu gimana? Itu Pak, di kriptografikan. Dikriptografikan. Ya, node 1 ke node 2 pas mengirim sinyal itu biar Berarti di sisi pesannya yang diatur-atur biar nggak gampang dibaca orang gitu ya. Ya. Ya, oke. Nanti kelompok 4 bisa didalamin lagi ya masalah pertanyaan itu tadi. Jadi jawabannya nanti untuk diupdate di laporan bisa diperkaya lagi. Selanjutnya Aini Aldina yang masih pending pertanyaan dari Pak Krisna. Aini Aldina, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Aini Aldina dari kelompok 3. Ingin bertanya, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari jaringan ad hoc. Terima kasih. Di Aldina buka cam ya? Oh, nggak buka, itu tolong buka camnya biar kelihatan. Ini Aldina. Ya, silakan siapa yang jawab? Permisi, Aidina minta tolong pertanyaannya bisa diulang. Ya, bisa diulang Aini. Pertanyaan saya tadi, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari jaringan ad hoc. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan ad hoc ini. Ada di slide tadi? Iya, pertanyaannya tadi mungkin kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh teman kami mengenai kelebihan dan kekurangannya. Apakah yang dipertanyakan untuk menjelaskan lebih detail mengenai kelebihan dan kekurangannya atau pertanyaan versi lain? Ya, yang lebih detail. Oh, yang lebih detail. Nah, mungkin
coba saya bantu untuk kelebihannya itu kan di sini bisa dilihat ada beberapa poin. Ada mudah diimplementasikan, ada yang real time, fleksibel, dan dapat direkonfigurasi. Jadi intinya jaringan magnet ini merupakan jaringan tanpa kabel yang memiliki mobile node yang bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah, sehingga untuk kelebihannya itu dalam waktu dalam kegiatan untuk melakukan komunikasi itu sudah tidak membutuhkan infrastruktur, sehingga lebih mudah apabila kita umpamakan menggunakan infrastruktur. Satu infrastruktur saja yang rusak, maka itu akan terganggu ke semua komunikasi, sedangkan di magnet ini tidak memiliki infrastruktur yang baku, sehingga lebih mudah dalam pengimplementasiannya dan juga bersifat real time dikarenakan dia bersifat dinamis dan fleksibel karena dia tidak mempunyai kita kan juga dulu belajar mengenai circuit switch, itu kan ada jalur tertentu, itu sudah dipetakan dia akan menuju ini, hop ini dan hop yang kemana, sedangkan ini fleksibel dan itu dapat direkonfigurasi. Itu artinya dia tidak menutup kemungkinan hanya bisa berkomunikasi dengan device 1, device 2, bahkan bisa bersifat omnidireksional atau kesemuanya. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya tadi itu terjadi packet loss bila transmisi mengalami error, sering terjadi disconnection dan bandwidth yang terbatas serta lifetime baterai yang singkat. Nah, untuk lebih jelasnya kekurangannya di sini karena tadi merupakan jaringan yang tanpa infrastruktur, otomatis bandwidth yang bisa digunakan dalam transmisi itu tidak maksimal sehingga akan menyebabkan adanya kemacetan di dalam jaringan. Nah, kita tahu apabila ada kemacetan itu kemungkinan terjadi packet loss yang bisa mengakibatkan error atau informasi yang kita terima itu tidak full sehingga membingungkan. Selanjutnya itu bisa terjadi juga disconnection karena tidak ada infrastruktur yang mendukung atau berupa sirkuit. Selanjutnya bandwidth-nya terbatas yang tadi seperti nomor 1 kaitannya dan lifetime baterai yang singkat karena kita menggunakan tanpa infrastruktur berarti kita membutuhkan sumber daya. Nah, itu dari baterai atau device yang digunakan dalam hal berkomunikasi. Nah, mungkin hanya itu. Bagaimana ini? Gimana ini pertanyaannya? Sudah terjawab? Baik, Pak, sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Makasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Krisna, apakah sudah bisa dijawab? Mungkin saya mau coba jawab, Pak. Ya, Adli. Silakan. Jadi gini, kalau misalkan dari apa maksudnya tadi kayak pertanyaan apa yang bikin beda gitu kan dari itu dia sama ad hoc ini ya, Pak. Jadi kalau misalkan dari ad hoc ini dia tuh bisa ngirim dari satu node ke semua node yang terhubung gitu, Pak. Jadi bisa apa namanya multi node communication. Terus juga kalau misalkan di 2D itu dia masih pakai ini, Pak, ada infrastrukturnya itu masih lewat BTS gitu kan. Terus juga kalau misalkan apa ya dia tuh harus mampu bekerja pada dua jaringan tersebut gitu, Pak, kalau di 2D itu, Pak. Sekian sih. Coba apa kurang apa gimana? Ada yang mau ditambahin lagi dikit? Ya, gimana Krisna? Ada yang mau disanggah? Kurang lebihnya sih udah ya, Pak ya. Tadi kan berarti intinya kalau magnet ini lebih ke multi node, sedangkan di 2D itu antara device yang satu dengan device yang satunya lagi alias cuma dua. Cuman tadi apa ya? Yang tadi izin menyanggah yang tadi yang kelebihan magnet kan boleh digeser gak slide-nya? Ya, silakan digeser, tolong Aminah. Nah, saya kurang setuju sama yang pertama yaitu mudah diimplementasikan karena menurut saya dengan tadi kan nggak ada infrastruktur alias yang jadi concern utamanya tuh di bagian routing forwarding dan juga keamanannya. Menurut saya daripada mudah diimplementasikan mungkin lebih cocoknya lebih murah untuk diimplementasikan karena tidak membutuhkan
infrastruktur fisik. Seperti itu aja, Pak. Oke, itu sanggahan dari Krisna ya. Dari kelompok 4, apakah menerima? Iya ya. Mengangguk-angguk berarti menerima ya. Ya oke, itu sanggahan dari Krisna. Terima kasih. Kalau memang disetujui nanti bisa direvisi. Ya. Sudah terjawab semua ya. Sudah terjawab semua. 8.36. Ada 4 menit lagi. Saya kira yang perlu ditambahkan terkait pertanyaannya Krisna tadi, apakah nanti di kolom tanya jawab atau diselipkan juga di makalahnya di bab 3 atau bab 2 tentang contoh implementasinya, contoh implementasi dan penerapan dari Manet ini, sehingga kita bisa dapat melihat dengan jelas perbedaannya dengan D2D. Dan yang seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana tentang proses bisnisnya, siapa yang menjaga dan mengawal jika ada terjadi gangguan. Misalkan tadi ada yang serangan, misalkan kalau dia di bawah sebuah infrastruktur, maka ada di layer maintain manajemennya, network management. Kalau nanti dia di sini, siapa yang melakukan fungsi network manajemennya? Kemudian siapa yang nanti mendapat benefit atau revenue dari jaringan ini? Kalau dia memang tidak ada operator yang melakukan pengawasan infrastruktur. Lalu kemudian banyak lagi yang akan terjawab jika teman-teman nanti menambahkan tentang proses dari implementasi secara realnya ya, secara realnya. Nah, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Silakan di closing statementnya. Mungkin baik Pak. Terima kasih atas saran dari Pak Ishak dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah saling berdiskusi tentang mobile ad hoc network ini. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Sekian, apabila banyak perkataan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Kita kasih applause yang terbaik. Ya, oke. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi 4 kelompok, di mana pekan ke pekan improvementnya saya perhatikan ada ya. Dan tentu pekan depan harus lebih improve lagi nih presentasi dan diskusinya. Hari ini kita ada 2 sanggahan dari Rizky Prastio dengan dari Mas Krisna. Nah, ini ada improvement yang lebih baik. Jangan lupa kelompok 3 dan 4 di-update tentang pertanyaan, tanya jawab. Jangan ada yang kelewat pertanyaan, tanya jawab, kemudian sanggahan. Kemudian inputan yang dari saya dilengkapin, kemudian nanti dikirimkan ke saya, nanti saya akan koreksi, kemudian nanti saya akan sampaikan kalau sudah final. Ya. Materi kita satu lagi masih ada PR, mungkin kita geser lagi di pekan terakhir, di pekan depan. Kemudian jangan lupa tiap ketua kelompok tolong di WA Japrikan siapa timnya yang tidak hadir di pertemuan ini ya, pertemuan 13 ini. Sekarang ada 40 orang. Artinya ada 13 orang yang tidak hadir. Bisa diinfokan dengan akurat ya. Yep. Saya capture dulu. Capture dulu sebentar. Oke, sebentar.